izin untuk itu mandiri tentang dokter Astarin. Jadi OSC-nya nanti disuruh tindakan sih apa kasusnya? Enggak, jadi kita masuk ruangan, beliau langsung ngasih kasus, kalian tindakan dari kasus itu. Tapi kalau misal kalian udah selesai ditanyain sama beliau, ditanyain misal tadi torsi testis kan berarti testisnya tidak pada tempatnya. Nah itu nanti kalau misal itu pindah, testisnya pindah, misal udah diperiksa nih, kan bisa pakai dicek kan, testisnya dicek. Kalau misal nggak ada, pindahnya kemana deh? Arahnya dia jalannya kemana? Nah itu kayak gitu. Jadi kan torsi testisnya berarti testisnya tidak pada tempatnya. Pada ada anak itu kan. Nah pindahnya kemana? Ke naiknya. Nah, Di anulus. Nah itu. Oh. Tempatnya juga harus tahu. Torsi itu bukan yang melontar. Ini maksudnya undescended. Oh, ada sender. Terus itu penyakit yang kayak cacing di skrotumnya. Varikokel. Gambar itu pembesaran vena. Cuma ada. Itu nanti ditanya disebabkan apa? Terus apa nih? Terus itu BA kanana. Nah, pemeriksaannya seperti apa? Nanti cuma di penis doang kan ya kalau itu. Terus pimosis, parapimosis itu juga. Aku nggak nyatut. Ketoknya kok nggak ya? Aku nggak nyatut. Cim. Terus grade hidrokel. Ya kan ada 3 grade. Hidrokel. Dokternya kan nggak sih ngajarin pakai PPT? Enggak. Ngomong-ngomong kok enggak aja dan swingkat selalu. Dan naik full nanya gitu kan. Iya, kayak laki-laki 1 tahun datang nyeri demam udah apa gitu. Kasusnya kayak beliau kayak spontan gitu. Terus jadi pas itu beliau gini, boy diri gini sambil makan. Jadi dek, kamu ada pasien datang dengan keluhan gini. Aku pas itu dapat nana. Ada keluhan dapat nana. Yang kamu periksa itu apa? Tapi ada di sini semua. Di mana Mas? Maksudnya yang enggak terlalu sulit dari pakai kemarin, hidrokel, kalau terus dari torsio, apa yang kita kemarin itu ascendent. ini sih Mas. Iya apa? Kalau dari Ronde, pasti aku enggak bisa. Apa? Kalau dari anatomi aku enggak bisa. Nah, itu. Kayak nanti nggak Apa sih itu temanku sebelahku itu ditanya itu ngarahnya kemana dia nggak bisa. Undescendence ngarahnya kemana dia nggak bisa. Ada naik kan. Harusnya itu kan di atas. Kan di atas jadi dia tuh turun. Nanti kalau ada sini berarti kan enggak turun toh. Jadi makanya dia di atas, bisa jadi di atas atau bisa jadi sudah di inguinal tapi dia nggak turun ke skrotum, atau jadi sudah di atasnya skrotum tapi nggak masuk ke skrotumnya. Pokoknya arahnya tuh ke inguinal. Makanya dia dari atas ke bawah. Terus tesnya kayak apa kalau undescendence? Berarti inspeksi sama palpasi di skrotum. Perlu pakai pendek nggak? Enggak. Ini itu aja. Kalau Ya. falsafah Mas enggak ya? Itu hernia ya? Masalah ini. Lihat kekuatan itu kok di sini. Itu grade varikokel ada 3. Yang satu tidak terlihat saat falsafah, yang kedua harus diraba baru terasa, yang ketiga ngelihat aja itu udah kelihatan. Berarti kok kasusnya misal nggak teraba ya Mbak? Kalau kemarin dokter itu kalau varikokel tuh pasti ada kayak bentukan cacing gitu. Tapi kita tuh kalau varikokel misal nggak ada bentukan nggak terlihat berarti kasusnya gimana? Harus falsafah, ngomong aja berarti harus pemeriksaan tambahan berupa falsafah. Terus kamu jelasin kalau misalnya harus falsafah, terus pas falsafah terlihat berarti grade-nya 1. Terus kalau harus diraba dulu, palpasi dulu berarti grade-nya 2. Udah. Oh, yang derajat ketiga teraba dan terlihat jelas saat berdiri. Derajat 4 itu duduk aja itu udah kelihatan. Terus apa nih enggak? Oke, mungkin mulai dari awal ya. Oh, iya. Mulai dari pimosis.
Phimosis, paraphimosis, terus baru hidrokel, varikokel, terus torsio, undescendens, orchitis itu juga, terus undescendens, nah itu dok, gonore. Kalau elephantiasis nggak keluar sih, balanitis. itu terlalu Cordae juga nggak keluar. Mulai itu sih ya, phimosis, paraphimosis ya. Oke, mungkin untuk phimosis itu kejadian seperti apa? Nah, prepotemia Rambutnya menutup belum disirkum. nah itu. Nah itu jadi nanti beliau pasti kalau phimosis itu langsung ada anak kecil, misal ada juga phimosis di orang besar juga ada. Pokoknya prepotemia seperti itu. Pokoknya beliau menyebutkan ciri-ciri phimosis. Ya udah kalian langsung menjelaskan dalam artian langsung melakukan pemeriksaan. Kalau phimosis diapakan? Palpasi penis. Palpasinya diapakan? Di retraksi kalau misal Retraksi sampai belakang. sulcus coronarius. Nah itu ada kemungkinan nggak itu bisa pas dipalpasi bisa apa ya? Bisa kembali bagus. Nah bukan kembali bagus sih. Bisa terjadi seperti halnya manusia pada umumnya. Ya, kan kadang itu di phimosis kan di itu kan Iya. di apa ya bahasa Retraksi. Ya, Itu bahasa belakang ini kan. pokoknya ditarik lah diodot lah bahasa awamnya lah. Nah kalau semisal bisa kembali seperti semula itu bisa alhamdulillah, tapi pas itu sebelum keluar terus sebelum kalau nggak bisa diapakan. Disunat. Nah itu sirkumsisi. Jadi meskipun kalian kan udah inspeksi sudah jelaskan semuanya kan ciri-cirinya, terus setelah itu kita lakukan palpasi pertama dicek apanya dulu, terus habis diretraksi. Udah selesai kan, sebenarnya udah selesai kan, kalian menjalani udah selesai. Terus beliau tanya kalau semisal nggak berhasil deh gimana, diadakan sirkumsisi. Nah itu buat phimosis. Kalau paraphimosis sebelum ke paraphimosis atau phimosis ada tambahan nggak dari teman-teman? Aku nggak sih kemarin dapat phimosis. Ada tambahan nggak? Pemeriksaan tambahannya cuma inspeksi palpasi aja. Itu tak kan? Oh, Palpasi. Oh kemarin aku dapat phimosis sampai demam dia. Iya. Nah itu disebabkan karena Infeksi kan. infeksi. Air kencingnya kan berarti Nah, jadi pokoknya Sering kalau demam, batuk semisal pilek. inspeksi kalau semisal di phimosis ada seperti itu bisa jadi ditanya demamnya disebabkan oleh apa, itu bisa jadi disebabkan oleh infeksi kan, karena apa, karena beliau tapi kalau teman-teman jawabnya mantep beliau berhenti bertanya, tapi kalau ragu tanya terus sama beliau. Jadi masuk itu berapa orang? Satu. Enggak, 4 Pak, oh jadi masuknya enggak, satu-satu tetap satu nah, ngomong-ngomong gitu ya, Pak? ngomong tapi ditanyainnya satu-satu, satu keluar. Misal nih absen pertama aku, yaudah aku masuk udah selesai semua kan, baru ditanyain. Terus kalau aku udah bisa keluar, kalau nggak bisa ganti sebelahku, saya sebelahku. Kalau nggak bisa balik lagi ke aku sampai aku bisa. Banyak yang repot nggak Mas? Enggak, soalnya beliau kalau nggak bisa Ditanya lagi. tanya lagi, saya bisa. Tapi ada pesit orang sing tetap nggak bisa remet. Jadi pas kloter kedua, maksudnya sampai dia nggak bisa, ditanya lagi, itu dia nggak bisa baru remet. Lama ya berarti Mas? Lumayan lama. Saya belajar. Oke, phimosis aman? Aman sama. Kalau paraphimosis Paraphimosis kebalikannya phimosis, dia itu sudah ke belakang terus nggak bisa kembali. biasanya ditandai dengan Kak, nah pembengkakan. Jadi dia ditandai dengan pembengkakan pada gland penis. nah gland penis. Ini nggak ada tambah-tambahannya sih, maksudnya. Tapi kayaknya nggak ada deh paraphimosis. Ya. Sih, paraphimosis kayaknya enggak. Seingatku enggak paraphimosis. Seingatku. Aku menambahkan palpasi penis. Kan ada apa ngecek discharge. Nah, itu nanti ditanyain kalau misalnya discharge-nya nggak keluar gimana? Dimiliki sama pasiennya sendiri. Nah, udah tuh. Tanyain sama siapa nanti meetingnya, sama pasien sendiri. Kalau pemeriksa bisa nggak? Bisa tapi Pasiennya dulu. Oh, Pasiennya sendiri. sing terpenting ini yang selalu di-warning sama apalagi kalian cewek, yang terpenting jika meriksa penis, harus ada orang lain Nah. selanjutnya. jadi kalian sebelum meriksa izin panggil, jadi yang di-warning sama. Cowok. Soalnya beliau sendiri kan cewek kan, jadi itu yang di-warning sama beliau. Oke lanjut, tips lagi lah. Iya.
epispadi metu nggak ya? Nggak usah. Enggak, itu terlalu Terus epispadi. Ini kayaknya nggak keluar deh epispadi sama hipospadi, tapi nggak apa-apa. Epispadi kan berarti ukurannya pendek, terus penisnya melengkung, terus letaknya di atas penis. Jadi dia nggak di posisi aslinya, dia di atas penisnya. Terus kalau hipospadi itu apa? Dia itu bentuknya itu melengkung ke bawah, terus preputiumnya itu nggak menutup sempurna. Berarti pemeriksaannya apa? Inspeksi sama pas penis. Terus padi itu yang kan ini misal penis kan gini, ini kan berarti dorsal ventral. Kalau itu padi itu berarti di sini kan? Di sini. Kalau epispadi berarti yang di sini. Betul. kayak kelihatan gitu loh. Tapi jarang orang Oh iya. kayak gini. Terus apa gonore? Wes mang. Gonore berarti dia BAK-nya nanas. Kamu dicari sini. Anak discharge. Pokoknya dia sering nyeri. Oh, ini kasusnya gonore. Itu pas itu temanku dapat seorang sopir. Gitu. Jadi sudah kelihatan banget seorang sopir. Pas itu kencingnya nyeri, tapi nggak di itu nanah. Beliau nggak bilang ada discharge, beliau nggak bilang ada nanah nggak, tapi kencingnya nyeri. Kencingnya nyeri, seorang supir kencingnya nyeri, terus baunya tidak seperti biasanya. Bau dari kencingnya tidak seperti biasanya. Nah itu udah jelas ciri-ciri dari gonore. Nah, tapi kalau misal ditambah ada nanah, tambah enak, diagnosisnya sama jelas, ya kan? Kayak gitu. Lah baru pas itu beliau nanya kan udah diperiksa semuanya, terus beliau nanya, terus ciri-ciri lain apa? Ya udah disebutkan ada nanah karena ini disebabkan oleh gonore. Kalau pantiasis gak betul kan? Itu terlalu itu soalnya. Hidrokel. Vesicularis tosi. Itu kan sih. Hidrokel itu apa sih? Grade apa jenis? Jenis ya? Communicating, non communicating. Enggak gitu, Kak. Enggak di Mbak tadi. Rutenya enggak. Kebanyakan itu kalau di anak itu komunikatif. Kayak hidrokel komunikatif. Apa deh Mas? Jadi iya kalau udah sini Oh sih kemarin dia nangisnya kenceng, nasi nangisnya kenceng. Jadi dia masuk ke komunikasi kemarin cuma saya udah. soalnya kalau di anak kalau di anak itu bisa terlihat kalau itu hidrokel karena di anak biasanya kelihatan gitu loh. Ciri-ciri anak itu terkena hidrokel kayak gimana ya? Gede, kelihatan. Heeh. Kelihatan fisik. Kayak langsung kelihatan. Tapi kalau di orang dewasa kenapa non komunikatif? Karena dia misal komunikasi lah, non komunikasi karena dia nggak bisa memahami. Harus diperiksa paham nggak sih? Berarti yang di dewasa non-kom. Dewasa non komunikatif karena harus nggak tanpa langsung, harus di apa ya bahasanya, harus ditelusuri kembali gitu loh. Terus Itu Mas kalau masuk kasusnya piye Mas? Ya cuma ininya toh, cuma anak sama dewasa bedanya tidak terbukti kalau misalnya pembesaran benturan. Tapi kasusnya like hidrokel, apa lagi kasus hidrokel? Tapi katanya nggak kasus deh hidrokel itu kayak jenisnya apa yang mana deh? Pas itu komunikating itu kan oleh anak-anak kan salurannya kan belum sempurna, jadi dia itu cairan dari perut itu iso nyambung ke skrotum, makanya namanya komunikating. Kalau dewasa karena dia udah sempurna, dia non, soalnya saluran perut sama skrotumnya itu udah beda, jadi nggak bisa cairan dari perut nggak bisa ke skrotum. Nggak langsung gitu ya. Nggak langsung mengalir ke skrotum. Dan di orang dewasa itu nggak terlalu terlihat gitu loh. Kalau di anak kan terlalu terlihat karena apa? Karena langsung nyambung dari perut dan itu pasokannya itu kelihatan. Tapi kalau di orang dewasa itu belum pasti disebabkan oleh cairan yang ada di perut. Jadi kita masih awam-awam gitu loh, kayak oh, ini hidrokel nggak ya, ini hidrokel nggak ya, ini hidrokel nggak ya. Soalnya nggak terlalu terlihat kayak gitu. Oh sama itu bukan penyakit. Kalau infertil itu tandanya dari apa? Kalau dilihat dari struktur anatominya, dia nggak ada apa kalau infertil. testis. Ya, fast difference. Pas difference. Vasektomi.
Berarti pemeriksaannya dengan palpasi. Palpasi skrotum. Betul. Sama varikokel tadi pemeriksaannya yang falsafah. Terus apa lagi ya? Wis enggak? Apa nih? Si. Iku, descendant mas. Oh wis mangamu. Kok usah. Descendant diulangi nggak rek? Zuliki. Kesate tutor dikongkon. Enggak. Lek undescendant itu paling aku pas itu dapat kasus undescendant. Itu pasti pertanyaan juga gitu. Jadi diperiksa kalau undescendant periksanya pakai apa? Keluhannya, pertama keluhannya gimana? Kok nggak ada skrotumnya beda dari sejenis? Nah itu biasanya yang diwawancarai itu orang tuanya. Jadi pas itu ngobrolnya itu sama orang tuanya. Ibarat itu orang tuanya terus periksanya gimana? Inspeksi dan palpasi skrotum. Inspeksi. Palpasi skrotum. Kalau misal nggak ada, dicari nggak Iya. testisnya? Dicari. Carinya kemana? Ke atas. Caranya gimana? Disusuri. Disusuri itu nanti kalian praktekkan. Nah, terus habis itu kalau misal nggak ada, dia tempatnya di mana? Di atas biasanya. Aku pas itu jawabnya anulus. Anus inguinalis. Nah. Benar. Benar, pas itu benar. Jadi sampai mana sih? Pas itu aku nggak tempatnya di mana, tapi ngelakuin palpasinya sampai mana? Sampai Sampai anus inguinalis. terus baru beliau ngomong bener deh karena tempat terakhir undescendant testis itu di Cara ngelosnya gimana? Gini atau Loh, Gini. atau pakai semua jari? Enggak jari atau semua? aku pas itu kalau kemarin aku dengerin semua. aku pas itu semuanya Ya. Oh wis. torsio betul gak sih ta? Terus ya. Apa pertanyaan nyeri? Seperintas Saya lupa. pas itu dua-duanya Oh. jadi yang tak antara berdua-duanya Langsung kayak gini, kanan kiri. Iya benar. Berarti kalau torsio frentes, caranya kan diangkat skrotumnya dia nyeri apa enggak? Duduk apa berdiri? oh iya pok dia kan Kan diangkat. Berdiri nggak sih? Duduk. Duduk bisa. Enggak. Kalau kayak gini kan sebenarnya bisa diangkat loh. Oh bisa ya? Saya bingung aku. Kalau torsio dia diangkat tetap sakit nggak sih? Oh berdiri. Berdiri. Waktu aku dokternya berdiri. Nyeri berkurang berarti curiga apa? Nyeri berkurang orkitis. Nah, kalau nyerinya tidak berkurang, Torsio. Ya. benar. Wes. Kalau falsafah itu berdiri apa? Berdiri kan Berdiri juga ya. batuk. ciri-cirinya pasien kenapa kalau torsio? Nyerinya sangat Nah, nyeri kolik Falsafah sudah berdiri atau berdiri? Batuk. Wes. Apa nih? parikopal Varikokel wes mek cacing. Falsafah. Apa? ini Dunia metu to. Kalau remaster itu dia pakai bantal sama. Kremaster itu apa? Oh cek Iya. berkontraksi itu ya. Iya, kontraksi itu. Kayaknya enggak kasus deh, cuma lihat normal apa enggak. Kalau normal kan kontraksi. Iya.
Udah nggak ada penyakitnya ya aku. Kalau transluminasi, oh hidrokel. Iya itu kan. Karena apa? Untuk melihat apa? Cairan. Itu juga ditanya. Transluminasi itu untuk buat apa itu juga ditanya. Untuk lihat apa juga ditanya. Dan teman-teman juga harus bisa bedanya itu cairan atau massa itu juga harus tahu toh? Ya. Kalau cairan gimana, kalau pas ditransluminasi, kalau cairan gimana, kalau massa gimana. Nah, kalau cairan dia itu pasti yang ciri-ciri paling awam ya. Bukan apa sih kalau masuk menyebar itu memang ciri-cirinya, tapi ciri-ciri paling awam, ciri-ciri paling awam itu cairan selalu mengikuti gravitasi. Nah, Enggak kena ya. Oh sama ini kemarin dokternya itu bilang kalau normalnya kan kalau transluminasi kan jadi kan ada massa ya di situ. Normalnya kan berarti nggak berpencar. ya. Nah kita itu harus bedain mana dia massa, mana normal kan sama-sama nggak berpencar. Kalau normal kan berarti kalau massa kan berarti Harusnya lebih berapa besar. benjolan. Kalau normal ya wes tetap nggak berpencar tapi nggak ada benjolan, nggak membesar. Iya. Kurang lebih sama nggak tahu masa kalau dia tidak menyimpan cairan yang langsung. Sebenarnya Wes. apa lagi? Apa lagi? Guys? Sudah. Apa lagi? Oh, fisik masuk ya. Sudah. Langsung masuk. Itu sama kayak itu. Soalnya beliau mengamalkan friend test. Jadi yang diajari friend test diajari kan? Iya. Nah, beliau kasusnya itu diterapkan di torsio sama di rakitis. Dia itu bisa juga nanya DD mas. Kalau ortodonti itu nanya DD. Ya, Iya. DD-nya apa? Dari datang mendadak anak-anak. UTB. Kanker. UTB WAB atau apa? Misalnya ada masa. UTB. Tapi terus apa kan? Iku anak. Mau aku enggak ini? Enggak jadi dapat pas. Iya, pas kita tanya-tanyain. Nah, berarti pas usia enggak? Bener, Oh, pas pas, tapi enggak. pas itu jaga-jaga sih. Kalau sekiranya enggak. UTB WAB nggak tahu apa-apa. Sekunder semua ditanya. Soalnya beliau emang kan spesialis urologi kan. Jadi apalagi Nggak ikut aku. Nggak ikut ya. Saya dulu pakai masker kayaknya. Sakit soalnya. Iki rekam lagi. Terus akhirnya. Ayo. biasa. Sudah. Terus ini buat apa? Enggak, maksudku udah bawa. Padahal nggak dipakai. Ini kan apa ya ini? Anus. Iya. Buat ini creamy. Cacing. Udah. Udah. Oh, creamy. Creamy bacanya. Oh, alah. Creamy. Puas sekali. Itu tempat aneh. 30 ya mas ini aku. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri